lo ngelihat ke depan tuh peluang kerja lulusan Ausbildung als Elektroniker tuh gimana sih, terutama di Jerman? Lumayan gede sih. Kira-kira setelah lo full time gitu nanti gajinya tuh range-nya tuh berapa sih lulusan Ausbildung als Elektroniker ya? Kalau di Apa hal yang paling berkesan sih selama lo mengikuti Ausbildung als Elektroniker di Jerman? yang paling berkesan, nggak nyangka aja sih bisa sampai sekarang. Maksudnya kayak di Jerman yang awalnya kayak nggak tahu mau ambil jurusan apa, maksudnya teknik tapi nggak tahu jurusan lebih ke spesifiknya apa ya. Ya. Terus sampai sekarang bisa ngambil elektrik, bisa tahu kayak gimana sih kayak orang-orang bikin mesin yang kayak makin CNC, canggih segala mesin, macam, oke. kayak ada robot yang bisa kayak transport gitu juga. Iya. Jadi kayak bisa tahu gimana orang itu produksi semua komponen-komponen yang diperluin pakai mesin yang gede-gede segala macam gitu. Terus apalagi industri makin maju kan, jadi kayak kayaknya menarik banget buat kedepannya. Kan tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. 1, 2, 3, los geht. Halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Nama gue Damario Sujono. Di video ini gue akan ngebahas tentang Ausbildung yang nyetrum-nyetrum. Nyetrum banget, awas nyetrum ya. Iya. Oke, kita akan ngebahas tentang Ausbildung Elektroniker. Iya kan? Karena ada dua nih, Elektroniker sama Elektriker kan. Iya. Nah ini beda nih. Tapi spesifik untuk video ini kita akan ngebahas tentang Ausbildung Elektroniker. Dan gue nggak sendiri, gue bersama satu narasumber yang gue baru kenal beberapa minggu lalu ya kayaknya ya. Terus kayak gue tanya awal-awal kayak lu di sini ngapain? Ausbildung. Terus teman-teman gue udah bilang awas hati-hati ntar jadi narasumber. Dan ternyata benar. Ya tapi gue makasih banget lo udah nyempetin waktu ke sini. Semoga nggak terpaksa ya. Enggak sih. Iya, tapi ya di sini spesifik gue pengen ngebahas tentang Ausbildung Elektroniker karena ada beberapa viewer gue nih Vin nih yang nanya tentang bang, tolong dong kasih narasumber Ausbildung Elektroniker gitu, karena mungkin ada juga mereka yang mau pergi ke Jerman pengen ikut program Ausbildung Elektroniker gitu. Nah sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, coba tolong perkenalin ke teman-teman di sini. Ya, perkenalkan, nama gue Alvin. Gue tinggal di Ulm. Sekarang lagi main ke Stuttgart. Ya. Sekarang lagi Ausbildung bidang elektroniker, khususnya di Betriebstechnik. Betriebstechnik. Yuk. Oke. Lo datang ke Jerman tuh tahun berapa? Sekarang udah jalan ke berapa? Sekarang hampir 4 tahun. Gue datang ke sini awal Desember 2021. Oh, awal Desember 2021, sekarang udah jalan 4 tahun. Iya. Berarti udah tahun terakhir dong berarti ya? Iya, tahun terakhir. Total durasinya berapa lama tuh Ausbildung Elektroniker? Ausbildung Elektroniker itu 3,5 tahun. Sekarang teknik kan kebanyakan rata-rata 3,5 tahun. Oh, 3,5 tahun ya? Oke. Nggak ada niatan buat Verkutsung? Kemarin sempet sih, tapi kayaknya enggak dulu. Oh, nggak dulu? Nyantai aja. Oh, nyantai aja ya. Jadi ada tipe orang yang nyantai aja, ada tipe orang yang ngebut aja gitu ya. Tapi boleh ceritain sedikit nggak sebelum lo datang ke Jerman itu pakai program apa sebelumnya? Atau langsung ke Jermannya pakai Ausbildung? Enggak, dulu sebelum Ausbildung dulu sempat FSO dulu di ASB di Altenpflege gitu selama 8 bulan. Altenpflege? Iya. Terus dapat tempat Ausbildung, langsung pindah ke Ausbildung. Jadi cuma 8 bulan doang. Yang harusnya setahun kan biasanya. Iya.
Benar-benar. Oh berarti datang dari Indonesia ke Jerman, FSJ dulu, ya. terus habis itu langsung Ausbildung Elektroniker. Iya, dapat. Oh, oke, menarik. Kenapa sih lo pilih Ausbildung Elektroniker sendiri? Sebelumnya nggak milih elektroniker sih, tapi dulu awalnya daftarnya antara Verfahren Mechaniker, kalau nggak gitu industri mekaniker kan. Verfahren Mechaniker, wah aduh gue baru tahu itu juga. Nah tapi pas di Betrip mereka nawarin banyak, ada mekatronik segala macam. Tapi kayaknya kalau mekatronik lebih ke ada metal sama elektrik. Kayaknya gue lebih tertarik ke elektriknya. Jadi akhirnya milih elektrik sih. Oke. Emang passion dari dulunya lo pengennya ngambil ke bagian di bidang elektrik gitu ya? Ya lebih ya sih, kayaknya lebih ke depannya lebih ini sih. Banyak dipakai juga sih. Lebih banyak dipakai ya? Iya benar. Gue juga punya teman satu tuh, dia jurusannya semikonduktor. Sesepuh di Stuttgart, sekarang udah pindah dia. udah pindah ke Berlin. Namanya Agas, dia salah satu narasumber gue juga dulu. Gitu. Nah, awal lu di Indonesia tahu Jerman, tapi gue pengen tahu lu tahu Ausbildung tuh dari mana sih? Gak sengaja dulu sempat ada kayak agen gitu datang ke sekolah gitu kan, dia sosialisasi kayak ngenalin Jerman itu gimana di Jerman. Iya. Emang sebelumnya sih nggak tahu nggak tahu info tentang ke Jerman ya. Tapi akhirnya karena di Indo sebenarnya mau kuliah tapi agak malas skripsian segala macam di Indo kan agak ini, terus tahu ke Jerman yang bisa sambil kerja kayaknya oke lah kayaknya mending itu. Oke. Jadi pada saat itu ada agen yang datang ke sekolah lo. Lu sekolah di mana BTW? Sekolah di SMA 1 Negeri Kauman. Di mana itu? Di Tulungagung, di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur nih. Teman-teman Jawa Timur mana nih? Banyak banget kayak Jawa Timur. Banyak. Lumayan banyak. Ntar datang ke sini semua. Iya, siapa tahu kalian mau Ausbildung Elektroniker, ini gue udah kasih satu narasumbernya gitu. Nah, gue pengen langsung masuk ke spesifik ke Ausbildungnya itu sendiri nih, Vin. Boleh. Ausbildung Elektroniker. Buat orang awam nih yang nggak tahu nih, Ausbildung Elektroniker tuh apa sih? Jadi elektroniker tuh ada Betriebstechnik, Energi und Gebäude, dan Automatisierung, atau ada lagi lah banyak. Tapi gue lebih spesifiknya ke Betriebstechnik. Jadi kalau Betriebstechnik itu kita lebih ke belajar ngoperasiin kayak gimana di Betrieb itu tentang semua sistem kelistrikan. Entah kita juga bisa bikin mesin, gerakin mesin di situ di bagian kelistrikannya. Itu, dan programming juga sih ada kayak SPS. Dari Siemens pakai logo juga. Gebäude itu BTW itu gedung ya? Iya, Gebäude, Energi und Gebäude. Gedung ya. Jadi pada saat lo awal apply Ausbildung als Elektroniker itu, butuh ilmu khusus nggak sebelum lo apply gitu? Atau orang awam bisa ikut Einfach ke Ausbildung ini? Kalau untuk Ausbildung sih di sini kayaknya yang pertama kalau mereka minat. Kalau untuk jurusan teknik elektro lebih ke mereka suka di matematika sama fisika sih. Soalnya bakal ngitung terus sama fisikanya juga banyak. Jadi bakal kuat banget ya, harus kuat di matematika sama fisika ya? Ya meskipun di sini mungkin kayak kadang bisa pakai kalkulator, nggak kayak di Indo, angkanya juga di sini kan diperbolehkan pakai kalkulator gitu juga kan kalau misal ngitung-ngitung itu. Iya. Mungkin nggak orang yang bukan jurusan IPA itu daftar Ausbildung, karena kan kalau ibaratnya IPS kan jarang hitung-hitung kan, atau nggak bahasa itu kan jarang hitung-hitung kan. Bisa nggak menurut lo dia ikut Ausbildung Elektroniker? Bisa sih, bisa ya. Nggak menutup kemungkinan, semua orang kayaknya bisa mau daftar jurusan itu di sini. Oke. Soalnya kan mereka benar-benar belajarnya dari awal dari sini. Di sini belajarnya dari awal benar-benar. Dari nol, mulai dia dikenalin ini semuanya, dikasih tahu semuanya. Oke. Jadi bisa ya. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik,
Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Tadi lu sempat mention juga programming SPSS ya? Iya, SPS ya. Selain itu ada bahasa pemrograman lain nggak yang penting untuk tahu ketika ikut Ausbildung als Elektroniker? Sampai sekarang sih masih SPS sama itu ya. Itu programnya kayak kita nyari misal dari kunden gitu, dia minta gue butuh alat yang ntar bisa dipakai gini gitu. Terus mereka nyebutin kayak alatnya minta berfungsi kayak gimana. Jadi kita ntar programnya alat ini bisa fungsi sesuai permintaan kundennya. So, oke. Menarik. Jadi kita kayak berpikir logik kayak misal minta alat ini jalan, terus yang ini berhenti. Kalau yang ini berhenti, yang lainnya jalan atau gimana. Jadi kayak bisa. Oh, logiknya gitu ya? Ya lebih ke SPSS ya? Ya SPS lebih ke berpikir logik sih di situ Lo programannya. butuh ini nggak Python gitu juga? Sampai sekarang sih enggak sih. Sampai sekarang nggak ya? Enggak. Oke. Nggak tahu kalau mungkin lanjut ke yang lebih jauh lagi bisa jadi. Iya. Dan lo berarti udah di tahun terakhir berarti ya? Tahun terakhir itu. Tahun terakhir ya? Berarti udah lagi ngomongnya? Abschlussprüfung. Abschlussprüfung. Kapan itu Abschlussprüfung? Kalau semuanya lancar, Aha. musim semi tahun ini. Oh, musim mungkin semi perkiraan tahun ini. September atau Oktober gitu. Oh, oke. Bentar lagi dong ya persiapan Iya, bentar lo. lagi. Makanya nih. Terus 4 tahun Ausbildung als Elektroniker. Tantangannya apa sih? Tantangan terutama pasti awal-awal bahasa sih. Awal-awal semuanya kayak sulit banget gitu, kayak dimengerti. Apalagi di sekolah gitu kan. Iya. Kalau misal keterbatasan bahasa sama orang-orang sini, kayak kita kayak mau berargumen atau apa, mungkin Iya. kayak agak minder atau gimana awal-awal. Tapi lama-kelamaan juga terbiasa sendiri sih. Oke. Makin lancar juga sih. Oke. Berargumen. Emang lu sering dapat argumen ya? Maksudnya pada saat Ausbildung als Elektroniker ini? Di sekolah sih pasti sih, kayak kita kayak semuanya kayak lempar-lempar pertanyaan gitu, kayak dapat pertanyaan dari Iya. biar dapat nilai mundlich juga kan di sekolah, jadi Iya. bisa ngebantu juga kalau misal ada nilai yang kurang, jadi mundlichnya bisa ngangkat nilai yang lainnya. Oke. Menarik. Nah, gue pengen coba kilas balik pada saat lo daftar Ausbildung itu. Berarti lo daftarnya kan di Jerman kan berarti kan? Iya, daftarnya di Jerman. Daftarnya di Jerman kan? Itu proses interviewnya tuh kayak gimana sih? Agak lucu sih ini daftarnya. Sebelumnya soalnya nggak tahu tempat yang ini, tempat Ausbildung yang sekarang kan. Jadi dulu sebelumnya nganter Hulul. Oh, Hulul. Dia sempat interview di sana, terus kebetulan tinggal di Hulul Ulm. kan bukannya lager logistik ya? Iya, dia juga kan ada lager logistik juga di tempatku. Oh, oke. Dia interview di sana, terus minta dianterin kan. Nah, akhirnya nganterin, nungguin, terus akhirnya pas dia selesai, Ausbildung letternya keluar, dia ngelihat kayak, itu temen lu mau daftar juga nggak sekalian gitu. Akhirnya kayak bilang itu kan, ya udah akhirnya coba ya daftar di situ. Ada juga kan jurusan di tekniknya di situ. Iya. Ya akhirnya daftar di situ. Iya. Interview segala macam, kayak ditanya kenapa daftar di sini, terus apa minatnya atau segala macam gitu. Oke. Terus Padahal saya cuma nganter doang, Pak. ya awalnya nganter doang, tapi dapat ini. Terus akhirnya ditanya-tanya kayak, suka nggak apa yang lu suka dari sini, kayak misal lu pengen ngapain di sini atau apa. Nah, terus akhirnya ada tes juga sih, kayak lebih ke tes. Oh, ada tesnya? Ada tes, tapi cuman pengetahuan dasar gitu, kayak hitung-hitungan atau fisika dasar, kayak pengetahuan dasar gitu buat lebih ke arah mana sih, kayak untuk di jurusan yang ada di perusahaan ini gitu. Oh, oke. Oh, tunggu. Berarti pada saat lo interview sama dia, lo nggak tahu spesifik tuh lo bakal Ausbildung apa berarti? Gue sebelumnya emang ke situ bilangnya antara mekatronik, verfahren mekaniker, kalau nggak gitu di ini apa? Industri. Oh, oke. Menarik. Terus akhirnya kayak dari soal-soal ngelihat kayaknya gue lebih familiar sama soal-soal yang fisika yang di elektrik segala macam gitu. Terus akhirnya bisa nggak kalau misal ke jurusan elektrik kayak gitu. Ternyata dia juga bilang, ya kayaknya setelah gue lihat dari hasil tesnya, lu juga lebih banyak bisa di elektriknya sih kayak gitu. Meskipun dia juga nawarin kayak industri segala macam gitu kan, tapi kayak. Oh, oke. Menarik. Oh, berarti pada saat itu kayak unexpected lu tiba-tiba
ini dan lo interview pada saat hari itu, apakah lo dapat hasilnya hari itu juga atau beberapa hari setelahnya? Gue pertama itu tes dulu. Iya. Setelah tes, interview kayak, terus habis itu dikasih waktu kayak 3 hari gitu. Oh, oke. Sebelumnya udah dapet juga yang Vervaran Mechaniker, tapi kayak lihat dari segala macamnya, bandingin sama yang ini kayaknya, oke, kayaknya yang ini lebih bisa menunjang buat kehidupan di sini segala macam, kayaknya lebih savingnya bisa lebih gitu. Iya. Oh, dari situ ya berarti ya. Berarti 3 hari setelahnya lo baru dapat konfirmasi kalau nih lo keterima, lo pengennya di sini atau enggak? Lebih ke dia bilang kayak, lu mau nggak gitu. Kalau lu mau kasih kabar, gue kasih tenggat waktu sampai 3 hari ke depan, lu kasih kabar mau atau enggak gitu. Oke. Dan akhirnya lo memutuskan untuk Ausbildung als Elektroniker gitu ya. Akhirnya gue ambil juga yang itu. Bener. Kalau misalnya proses kayak gitu tuh ada seleksinya nggak sih interviewnya? Kemungkinan mereka pasti ada sih seleksi kayak gitu. Pasti ada. Pasti ada kemungkinan. Oke. Sulit nggak sih menurut lu interview yang kemarin lu lakukan itu? Enggak juga kayaknya. Enggak juga ya? Mereka cuman mungkin pengen tahu apa sih kayak kita benar-benar minat atau enggak di tempat ini. Soalnya mereka kan bakal dari awal pasti, gue akan ngajarin lu di sini. Lu masuk ke sini, gue bakal ngajarin jadi kayak ngelihatnya dari basicnya kayak minat atau enggak atau apa segala macam. Terus ngelihat matematika sama fisikanya mungkin oke lah ini bisa gitu. Oke. Dan lo juga emang minat juga kan masalahnya gitu kan dari awal juga gitu. Oke. Nah kan gue tahu dari interview berbagai macam Ausbildung di bidang-bidang tertentu bahwa Ausbildung itu kan pembagian antara teori dan praktek kan. Dan masing-masing itu beda antara lu sistem blok atau sistem yang per 1 minggu per 2 minggu atau gimana gitu kan. Kalau dari Ausbildung als Elektroniker ini itu sistem pembelajarannya, pembagiannya itu gimana? Kalau sekolah untuk elektro dia kayak seminggu gitu, seminggu kadang sekali, terus 2 minggu depannya 2 kali sekolah dalam 1 minggu. Oh oke. Oh iya ya. Hampir sama kayak lager logistik nggak sih? Hampir sama ya? Iya kayaknya. Ya. BTW di sini ada audiensnya nih. Banyak nih di sini. Ada woi gitu. Kami bahas sebenarnya di belakang tapi di belakang. Mereka pada berjemur semua. Iya, pada berjemur. Mungkin gue pengen masuk spesifik ke Ausbildung Elektronikernya ini nih. Kira-kira apa aja sih jenis spesialisasi dalam bidang Elektroniker ini? Yang pertama yang sekarang gue lagi jalanin di sini Elektroniker für Betriebstechnik. Oke. Terus ada lagi yang Energie und Gebäudetechnik. Oke. Terus ada lagi Automatisierung. Terus sama ada lagi kayak sistem elektronik atau apa gitu. Pokoknya itulah. Iya. Tapi gue yang lebih taunya kayak yang cuma di Betriebstechnik. Oh, karena itu yang lo spesialisasi di bidang itu ya? Soalnya ada banyak kan. Benar, gue juga udah sempat research juga di internet. Jadi apa aja jenis spesialisasi di bidang Elektroniker itu yang tadi lo bilang tuh ada 4 ya. Elektroniker für Betriebstechnik itu artinya teknik operasional industri. Elektroniker für Automatisierungstechnik itu teknik otomasi, automation. Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, energi dan teknologi bangunan, dan sistem elektroniker, sistem elektronik gitu. Pada saat lu apply Ausbildung als Elektroniker ini, persyaratan apa sih yang lu kasih ke mereka atau dokumen-dokumen apa sih yang lu kasih ke mereka? Yang pasti mereka pasti kayak menanyakan kayak sertifikat bahasa. Kalau di sini kan mungkin pasti ditanyakan kan. Tapi tergantung perusahaan juga, ada kadang yang perusahaan yang mereka kayak santai kayak oke, lu bisa sambil Ausbildung tapi sambil les bahasa juga. Jadi kayak sertifikatnya bisa menyusul atau gitu. Tapi kemarin kayak sempet sertifikat bahasa, terus kayak terjemahan dari dokumen-dokumen yang sekolah di ijazah terakhir sekolah di Indo kayak situ. Terus kayak dokumen-dokumen pribadi kayak segala macam itu. Dokumen pribadi itu kayak apa aja? Mungkin Ausweis atau segala macam itu buat mereka biar tahu data kita, kita tinggal di mana atau segala macam. Tadi kan lo nyinggung tentang bahasa kan? Iya. Sertifikat bahasanya tuh level apa yang diperlukan? Kemarin sih masih B1 mereka mintanya. Tapi
ada kemungkinan sekarang udah B2 atau apa gitu. Oh, oke. Bisa jadi sih. Oke. Tapi B1 kemungkinan masih bisa sih. Dan dokumen Anarkeneng itu penyetaraan itu yang lokasi ke mereka itu ijazah apa terakhir yang Gue lokasi? terakhir ijazah SMA. Ijazah Soalnya SMA, dari SMA langsung ke Jerman. Oke. FSO dulu baru ke Ausbildung. Oke. BTW lu SMA IPA apa IPS atau IPA. bahasa? Oke, IPA. Oh, pantesan. Jadi dia udah terbiasa ngitung-ngitung numbers. Ya. Biasa itu. Tapi dulu sebenarnya di SMA nggak suka fisika. Oh gitu. Kenapa gitu? Gak tahu kenapa ya. Soalnya ujian nasional dulu kan bisa milih kan 3. Ah. Akhirnya Ujian nasional bisa milih. iya. Perasaan di waktu gua terakhir ujian SMA tuh Umur lu berapa? sorry bahas audiens umur, nggak jangan boleh bahas ngomong audiens. Personal itu. Oh, oke. Oh iya ya. Wah, mungkin gue udah nggak up to date lagi sama ujian nasional ya. Tapi oke. Gue kira ujian nasional udah nggak diadain, udah nggak ada. Ya, kayaknya tahun gue kayak gara-gara pandemi gue juga nggak jadi ujian nasional. Oke. Nggak jadi ujian nasional juga. Oh. Akhirnya ya udah, Anfah lulus aja gitu. Anjay, keren banget. Sekolah doang. Ah? Cuma ujian sekolah. Cuma ujian Ya sekolah ya? benar-benar cuma ujian sekolah. Menarik. Nah, gue pengen spesifik juga ngomongin hal yang penting buat teman-teman tahu di Indonesia. Karena kan kita tahu Ausbildung kan digaji kan. Iya. Nah, khusus untuk Ausbildung, Als Elektroniker ini, berapa sih gaji yang kamu dapat per bulan? Gede tahun pertama. Ini gue nggak tahu ya, beda perusahaan mungkin beda ya. Aha. Kalau di tempat gue mungkin 1.100. Oke. Itu udah kepotong sama apa? Buat bayar asuransi Aha. sama pajak juga. Oke, 1.100 bruto tuh. Neto tuh. Neto tahun pertama. Tapi Oh. belum kepotong rumah ya, rumah sendiri. Oke. Ya, Tapi rumah sendiri. still kayaknya gue tahu Ausbildung tuh 1.100 itu juga. Tapi itu bruto mereka, bukan neto. Kemarin untungnya kemarin sempat ditanyain sih kayak kebutuhan lu gimana gini. Akhirnya Iya. mereka kayak ngasih juga kayak oke, mungkin gue bisa ngatur sedikit lah ini buat gajinya. Iya. Terus setiap tahun juga tahun kedua naik lagi, nggak banyak naiknya, mungkin 50 sampai 100 gitu sampai tahun keempat. Oke, tetap aja still kayak 1.100 neto buat Ausbildung itu gede. Dan dan sebanding juga maksudnya elektroniker nggak gampang kan buat masuk ke elektroniker, karena apalagi lo harus kuat di matematika, elektrik, dan lo harus siap di setrum juga. Oh enggak ya? Sampai sekarang belum sempat. Belum. Oke, 1.100 guys gaji selama Ausbildung. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga naik antara 50 sampai 100. sampai 100 lagi. Itu apa yang menyebabkan dia naik? Maksudnya apa kriteria apa yang Betrip lihat? Oke, lu tahun ini naik 50, oh tahun ini lu naik 100. Itu apa yang dilihat sih? Lu tahu nggak kira-kira? Kurang tahu pasti sih, tapi kalau naiknya udah pasti kayak misal tahun kedua itu udah pasti itu bakal bertambah gitu. Mungkin gara-gara kita juga udah kerja di situ, masih kayak pengetahuannya udah bertambah, kayak bisa ngelakuin lebih banyak lagi kan di situ. Nggak cuma yang di awal misalnya cuma bisa satu hal doang, di tahun kedua udah bisa lebih banyak lagi, kedepannya lebih banyak lagi. Oke, menarik. Tadi kan berarti lo bilang kan yang pada saat pembagiannya berarti seminggu sehari itu di sekolah, minggu keduanya 2 hari di sekolah kan. Pada saat lo di kerjaan deh, gue pengen spesifik, lo di masa lo kerja sebagai Ausbildung als Elektroniker, itu lo specifically itu lo ngapain aja sih di kerjaan lo? Kalau untuk perusahaan gue sendiri sih kita lebih banyak ke bikin mesin handling kayak conveyor segala macam. Ada juga mesin conveyor? Iya, mesin CNC yang buat platina. Oke. Khusus buat platina ya, bukan CNC yang benar-benar gede yang buat metal gitu. Khusus buat platina, kayak kita bisa ada mesin buat misahin platina. Terus juga BTW platina tuh apa? Platina itu ini kayak tahu kan apa lempek apa yang warna hijau yang kayak di apa ya motherboard kalau di PC kayaknya. Namanya platina ya?
Gue tahu yang di motherboard itu yang hijau. Yang warna hijau Iya, yang komponen buat PCB board, ya PCB board, PCB board, PCB board. Gue taunya CBR. Terus motor. motor. Oke. Oh, lu di situ berarti ya? Iya. Tapi Tapi kita lebih fokus ke kelistrikan buat mesinnya sih, bukan kayak platina ya. lu work closely sama semikonduktor orang dong berarti ya? Oh, enggak. Iya enggak? Kurang tahu sih Kurang tahu ya? semikonduktor. Iya. Oke, mungkin gua salah ya. Tapi oke, lumayan complicated juga apa yang lu lakukan ya. Iya. Oh, berarti lu karena lu nyinggung soal CNC, karena gue kan gue S1 kan teknik industri. Jadi gue sempat juga belajar walaupun nggak expert ya CNC. Jadi CNC programming gue sempat juga nyentuh itu, dan itu kompleks banget sih. Dan lo benar-benar bikin produknya gitu ya, maksudnya ada part of CNC yang lo bikin gitu. Kita lebih ke dari berbagai uptime sih di tempat kerja. Misal ntar softwarenya ntar ada sistem dari sistem IT, dia yang ngerjain semua softwarenya di situ. Iya. Jadi kita lebih ke fokus ke bagian kelistrikan mesinnya, kayak sistem keamanan mesinnya yang dari Iya, benar. yang menyangkut ke kelistrikannya sih, lebih ke kelistrikan. Sedangkan ntar buat kerangkanya atau bagian-bagiannya itu tim dari mekatronik, atau kalau nggak gitu industri yang ngerjain. Jadi kita banyak. Ini gue menarik nih, karena gue mungkin pertanyaan gue agak lebih detail dan mungkin agak absurd, out of the box ya. Tapi kalau lu bisa jawab, kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Lu kan menangani sistem kelistrikan CNC-nya kan. Spesifiknya tuh apa sih yang lu maksudnya apa yang lu lakukan di sistemnya gitu? Apakah lu nge-handle security sistem elektriknya atau gimana? Itu lebih ke sistem keamanan di kelistrikannya sih. Soalnya di kabinetnya kalau di sini punya Kak Satsrang itu dia pasti banyak kan kayak motor suit segala macam gitu. Jadi kita kayak di situ kita yang udah ada plannya, kita tinggal ngatur semuanya di situ. Ntar kita yang ngerakit semuanya, baru ntar kalau udah selesai kita harus cek 2 kali apakah itu benar-benar semuanya berfungsi, terus sesuai sama permintaan kundennya. Jadi kita harus ngelihat di situ. Oke. Oh, menarik. Keren. Mungkin gue coba berandai ini karena kan lo sebentar lagi kan lulus kan Abschlussprüfung. Kira-kira apakah ada peluang lo ngelihat ke depan tuh peluang kerja sebagai lulusan Ausbildung als Elektroniker tuh gimana sih, terutama di Jerman? Lumayan gede sih Oke. peluangnya buat kita nyari tempat kerja gitu, atau mau misal pindah tempat kerja, atau kita mau mendaftar di tempat kerja yang ada di sini. Kayaknya kebanyakan mereka juga butuh teknisi elektro sih. Iya benar. Kira-kira ada spesifik company yang lo pengen masukin nggak setelah lo nanti lulus? Yang pasti kayak perusahaan-perusahaan gede di sini ya, kayak Siemens gitu, mereka juga ada Bosch juga kan. Oh iya benar Bosch. Mungkin bisa sih di situ. Oke, menarik. Lu udah sempat research belum? Kira-kira setelah lu full time gitu nanti gajinya tuh range-nya tuh berapa sih? Lulusan Ausbildung als Elektroniker ya? Kalau di Jerman. Ya kalau kemarin gue sempat nanya sama teman kerja yang udah lulus Ausbildung ya, yang terus di perusahaan gue sendiri, mereka antara 3.000 setelah lulus 3.000-an. Terus ada juga yang di atas itu. Oke. Mungkin beda-beda, mereka mungkin bisa ngambil sertifikasi lebih lanjut lagi. Iya. Oke, menarik. 3.000 bruto berarti ya? Iya. Oke. Wah, lumayan juga. Itu daerah Baden-Württemberg gitu berarti ya? Iya, di Baden-Württemberg. Iya. Oke, menarik. Mungkin gue nggak tahu, gue udah sempat nanya ke lu apa enggak nih tentang tantangan lu selama 4 tahun ini di Ausbildung tuh. Tantangan terbesar lu tuh apa sih sama 4 tahun ini? Mungkin lebih ke bagi waktu buat belajar sama main, terus Oke. lebih kayak anaknya sering nongkrong guys.
Tapi kalau belajar sih. Oke. Mungkin kayak lebih ke belajar aja sih. Lu Kalau bilang waktu- sama Bayu jangan ngajakin lu main mulu. Parah, dia tiap hari ngajak main dia. Ngajak main Nggak sama- boleh belajar kan di rumah. Iya, itu satu hal yang menurut gua juga ini sih kita harus pinter-pinter tahu gitu. Oh, gua udah kebanyakan main nih, gua harus fokus lagi gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Lebih ke programming SPS sih kadang yang mungkin Oke. kalau pas di sekolahan gurunya ngajarnya terlalu cepat atau apa gitu mungkin kadang agak kesusahan. Tapi kita bisa juga ngajuin kayak kurs lagi buat kita minta kurs lagi ke tempat kerja, minta buat dapat kurs tambahan Oh, biar oke. lebih paham. Oke. Terus kita juga bisa nanya juga kan ke Ausbildernya, jadi Aha. bisa teratasi sih kayak gitu. Oh. Iya. Atau mungkin lu nonton dari YouTube juga kali ya? Ya SPSS. bisa juga. Apa SPS ya tadi ya? SPS ya. SPS. Oke. Karena ada juga SPSS ya. Iya. Iya. Oke. Menarik. Oke. Bahasa Jerman menurut lu termasuk tantangan nggak buat lu? Tantangan juga sih. Tantangan juga ya? Tantangan juga, apalagi kalau di sekolah kebanyakan gurunya soalnya ngajarnya pakai bahasa Jerman yang pakai dialek kan. Jadi Oke. Dialek apa? Schwäbisch. Schwäbisch ya. Ya itu di kalian juga, walaupun ini juga harus penting juga. Jadi walaupun kalian bisa bahasa Jerman Hochdeutsch, tapi kadang tuh kalau masuk ke region-region tertentu seperti Baden-Württemberg ada dialeknya, terutama dialek Schwäbisch gitu. Gitu, menarik. Oke. Mungkin gue coba pertanyaan terakhir nih tentang masa depan nih setelah lu lulus nanti. Lo rencananya mau ngapain sih? Mau langsung kerja kah atau Weiterbildung? mungkin setelah lulus kerja dulu setahun atau 2 tahun buat Oke. dari kayak bantu finansial dulu, terus bisa soalnya Weiterbildung juga perlu biaya juga kan. Oh, oke. Jadi terus habis itu baru Weiterbildung lagi. Atau ada 2 kemungkinan antara Weiterbildung, kalau nggak gitu lanjut studium sih. So, Tapi lihat dulu nanti ke Lanjut depannya studium. gimana sambil Oke, lihat menarik. keadaan. Karena ada beberapa juga yang gue tanya, dia tuh setelah lulus Ausbildung dia pengen lanjut studium. Iya ya. Iya, dan menurut gue keren sih. Masih mau belajar gitu, keren. Dan lu udah coba search Weiterbildung biayanya berapa, lu udah tahu? Kurang tahu buat Weiterbildung, belum riset sampai sejauh itu sih. Oke. Tapi sebenarnya perlu biaya juga, dan mereka pun juga perlu pengalaman kerja juga sih untuk Weiterbildung. Jadi gitu. kayak lebih bagus kayak lulus terus habis itu kerja setahun atau 2 tahun. Jadi lebih kayak terambil dulu terus baru lanjut ke Weiterbildung. So, oke. Menarik. Oke, Vin. Tips untuk teman-teman di Indonesia yang mau pergi ke Jerman, ambil Ausbildung als Elektroniker. Kira-kira ada pesan nggak buat mereka? Terutama bahasa sih yang penting. Selama bahasa mendukung, terus habis itu mungkin belajar, kalau untuk jurusan elektro bisa belajar kayak fisika dasar atau matematika, lebih suka ngitung-ngitung segala macam itu. Sama yang penting bener-bener serius buat minat di situ sih. Gak boleh setengah-setengah ya kalau di situ ya? Iya. Oke. Nah, ya penting juga sih, terutama untuk lo spesifik di bidang elektroniker. Itu lo harus kuat di matematikanya juga, fisika dasar gitu Fisika. juga. Kimia butuh penting nggak? Mungkin ada beberapa kimia yang masuk, tapi nggak terlalu banyak kimia yang masuk. Oh, oke. Gue paling nggak bisa banget kimia gue jelek. Dulu sempat kimia ngambilnya waktu mau UN, gara-gara biologi menghafal terlalu banyak, Iya. fisika rumusnya terlalu banyak, mungkin kimia kayak sempat les juga, akhirnya nggak ada UN. Gua tuh ujian nasional tuh kimia tuh jelek banget anjir. Gua kayak what the fuck. Tapi oke, menarik. Terakhir nih, apa hal yang paling berkesan sih selama lo mengikuti Ausbildung als Elektroniker di Jerman? Yang paling berkesan, nggak nyangka aja sih bisa sampai sekarang. Maksudnya kayak di Jerman yang awalnya kayak nggak tahu mau ambil jurusan apa, maksudnya teknik tapi nggak tahu jurusan lebih ke spesifiknya apa ya. Ya. Terus sampai sekarang bisa ngambil elektrik, bisa tahu kayak gimana sih kayak orang-orang bikin mesin yang kayak Iya. makin CNC, canggih segala mesin, macam, oke. kayak ada robot yang bisa kayak transport gitu juga. Iya. Jadi kayak bisa tahu gimana orang itu produksi semua komponen-komponen yang diperluin pakai mesin yang gede-gede segala macam gitu. Terus
apalagi industri makin maju kan, jadi kayak kayaknya menarik banget buat kedepannya. Iya, dan ngebuka wawasan lu lebih luas lagi Iya, lah ya. makanya. Ya, ketemu juga banyak orang di berbagai macam personality, background gitu. Ada yang enak banget diajak ngobrol atau diajak kerjasama, ada juga yang nggak enak banget diajak kerjasama. Pasti ada lah kayak gitu. Pasti ada ya. Tapi ya benar sih, maksud gue dengan lo ke Jerman benar-benar ngebuka ibaratnya wawasan lo lebih luas lagi sih itu yang. Iya. Lebih bisa mengekspresikan diri sih kayak di sini. Kita bebas kayak bisa milih apapun kayak di sini. Maksudnya kayak misal jurusan ini kita kurang suka, mungkin kita bisa nyari lagi yang lain atau ada memungkinkan untuk pindah jurusan. Pindah ya? jurusan juga. Oke. Itu ngaruh ke Aufenthaltstitel lu nggak kira-kira? Kalau pindah jurusan, kalau sama-sama Ausbildung mungkin enggak ya. Enggak ya? Iya. Cuman kayak misal kita harus unmelden lagi di so. tempat kerja yang baru atau apa gitu. Oke, good. Oke teman-teman, itu aja sih paling pertanyaan yang udah gue susun, Vin, terkait dengan Ausbildung Elektroniker di Jerman. Mungkin ada beberapa waktu ketika kita keluar dari topik ngebahas tentang benar-benar pengalaman pribadi. Tapi gue berharap lo semua atau kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Kalau kalian pengen pergi ke Jerman, ikut Ausbildung als Elektroniker. Dan gue nanti ngasih kalau boleh ngasih Instagram lo di deskripsi gue. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau nanya lebih lanjut seputar Ausbildung Elektroniker gitu. Teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini dan mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube gue supaya berkembang dan bisa memberikan kalian narasumber-narasumber lebih baik, hebat lagi seputar Ausbildung, pendidikan basically di Jerman. Oke, itu aja teman-teman. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oke. Masih record? Enggak bisa. Itu BTS-nya ya?